Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar semuanya, saudari-saudariku, sahabat-sahabatku perempuan? Jumpa lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam satu pembahasan ilmu fikih perempuan yang terus menerus kita akan lanjutkan kepada tema-tema yang menarik, seluruhnya menyangkut tentang wanita, tentang perempuan. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang sudah komen dan bertanya di dalam forum pertanyaan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu mengenai satu pertanyaan seputar kosmetik atau kecantikan perempuan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang saya insya Allah akan jawab di awal kajian ini insya Allah. Baik, kita awali kajian kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk sama-sama kita ke pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Let's go. Oke. Baik sahabat-sahabatku perempuan, sebelum kita berlanjut pada tema yang akan kita kaji kali ini, ada baiknya kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar fikih perempuan setelah sahabat-sahabat kita menyaksikan kajian fikih perempuan mengenai alis mata. Nah, ini mereka bertanya bagaimana jika selain alis mata itu tumbuh di area wajah. Wajahnya tumbuh kumis dan tumbuh jenggot. Emang benar ada? Benar ada, dan bahkan sampai mirip seperti laki-laki. Kita lihat ini kejadian di India. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya berjenggot, jenggot saya masih kalah sama perempuan ini. Jenggotnya benar-benar lebat. Ini saya ambil hanya satu gambar, bisa di searching di Google, dan ini adalah orang India. Dan dia berjenggot sangat lebat, mungkin melebihi laki-laki normal orang Indonesia. Masya Allah, lebat luar biasa. Bukan hanya sekedar itu, kumisnya juga mirip seperti kumis laki-laki. Ini bagaimana hukum agama memandang ini? Bolehkah dicukur? Mirip seperti hukum alis mata kah yang haram diutak-atik? Nah, kita lihat. Ada lagi, kalau di Indonesia ada lagi banyak sekali perempuan yang kita saksikan. Ini perempuan ini berkumis, berkumis. Nah, bagaimana nih? Ya, tak lazim, tidak terbiasa. Ya, kemudian dia juga tidak normal. Kenapa? Karena seharusnya yang tumbuh jenggot ataupun kumis itu adalah laki-laki, tapi perempuan ternyata bisa tumbuh. Bagaimana hukumnya nih? Boleh nggak dicukur? Nah, kita langsung lihat saja Imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa hadzal fi'lu haramun. Semua yang menyangkut wajah yang ada bulu-bulu, ya, itu jangan, kalau bisa jangan diutak-atik, ya. Illa, kecuali idza nabatat lil mar'ati lihyatuhu au syawaribu. Kecuali kalau tumbuh, ya, dengan subur jenggot dan kumis. Fala tahrumu izalatuha, hukumnya maka tidak haram menghilangkannya. Jadi boleh dicukur habis, pelontos. Ininya juga apa namanya, jenggot dan brewoknya, ya. Bal yustahabbu indana, bahkan ini sangat dianjurkan, ya, mirip seperti laki-laki, maka silakan untuk menghilangkannya. Satu pertanyaan, ya. Dan kemudian di dalam kitab-kitab fikih yang lain juga demikian, ya. Jadi boleh dihilangkan, silakan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah solusi alternatif bagi orang yang ingin menambahkan alisnya agak sedikit lama. Kalau pakai alis mata itu kan langsung hilang. Bagaimana kalau misalnya ditambahkan dengan zat atau bahan-bahan yang dari henna, ya, kita menyebutnya pacar atau henna atau nggak tahu deh namanya,
berbeda-beda. Ini saya ambil aja satu fatwa dari ulama Saudiah, fatwa tentang syariah di dalam kitab ini, ya. Di sini dijelaskan walladzi yazharu, yang jelas dibolehkan jawazun naqsh, memakai henna atau memakai pacar, ya. Lil mar'atil mutazawwijah, boleh digunakan untuk perempuan, khususnya perempuan yang sudah menikah. Annahu min jumlatiz zina allati tuzayyinu biha li zawjiha. Ya, boleh berhias untuk suaminya. Walam yamna' minhu mani' syar'i, dan agama tidak melarangnya. Jadi boleh selagi itu tidak menggunakan zat kimia yang dapat mencegah air wudhu. Baik, kita lanjut saja ke tema kita hari ini. Ini dia pertanyaannya. Om Haji, kalau hukum eyelash itu gimana sih? Eyelash itu apa sih eyelash? Ya, eyelash itu ibu-ibu saya lihat banyak sekali yang pakai. Kalau enggak, mohon pencerahannya. Sebelum kita melihat hukumnya, ya, kalau ada perempuan yang banyak bertanya-tanya karena dia khawatir itu halal atau bukan, maka pertahankan itu. Ini tips buat perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan dia dalam menggunakan kosmetik atau dia makan apa, kemudian melakukan apa, itu halal atau haram, dia bertanya, maka itu adalah bagian daripada buah keimanannya, ya. Itu sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agamanya disebut dengan sifat wara, ya. Sifat wara bagian daripada sifat ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Apa sifat wara itu? Sifat wara itu sifat hati-hati, ya. Sifat hati-hati di mana dia mempunyai sikap tegas meninggalkan perbuatan yang gak jelas atau perkara yang belum tahu, ya. Barang yang subhat, samar-samar, ya, itu halal atau haram. Nah, jadi sifat wara itu penting buat kaum Hawa dalam permasalahan-permasalahan hidupnya, baik itu dalam menggunakan kosmetik atau lain sebagainya. Menjauhi karena khawatir jatuh dalam perkara yang haram, ya, bahkan perkara yang mubah pun dia tetap hati-hati. Sudah dikasih tahu bahwa itu mubah, boleh, tapi dia hati-hati. Nah, itu namanya sifat wara. Apalagi yang haram, maka ini bagus dilakukan atau perempuan mempunyai sifat warok ini, ya. Maka hiasilah diri kita dengan sifat warok, kehati-hatian dalam melakukan atau menggunakan sesuatu, ya. Baik. Sebagai satu pelajaran penting di dalam kajian ilmu fikih perempuan, mau fikih apapun, perempuan atau laki-laki, fikih apapun, maka kita paling tidak harus menguasai. Kita sudah belajar ini di SMP, di SMA, tapi kita mau merenew, ya, pengetahuan kita tentang ada 7 hukum Islam yang sangat umum, ya. Yang pertama kita sudah kenal dengan fardu. Fardu yang pertama fardu. Saudara kembarnya apa ini? Saudaranya siapa ini? Yaitu wajib. Dalam hukum fikih, fardu kadang-kadang dibedakan dengan wajib atau kadang-kadang bermakna sama. Tapi dalam hukum haji, fardu itu berbeda jauh dengan wajib, ya. Jadi kita bedakan. Tapi pokoknya segala sesuatu yang wajib dilakukan, ketika dilakukan mengandung banyak sekali hikmah dan mengandung banyak sekali pahala di dalamnya, keutamaan di dalamnya. Tapi ketika kita langgar atau kita tinggalkan, maka akan muncul dosa dari perbuatan meninggalkannya itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah. Nah, kalau sunnah itu adalah perbuatan yang apabila kita lakukan itu mendapatkan banyak limpahan-limpahan pahala, ya. Ya. Jadi apabila dia tidak lakukan rugi. Kadang-kadang kita mengartikan kata sunnah ini itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan enggak apa-apa. Makanya banyak sekali dari kita gara-gara kita mendapatkan pengertian ini,
akhirnya kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah yang terdapat banyak keutamaannya. Contohnya, sholat subuh. Itu sebelum sholat subuh ada 2 rakaat sholat sunnah. Yang apabila dilakukan, kata Rasulullah SAW, dia lebih mahal, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada apapun yang ada di muka bumi ini dan seisinya. Tiba-tiba kita tinggalkan. Kenapa kamu tinggalkan? Itu kan sunnah. Apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Rugi justru. Rugi. Kenapa? Karena kita meninggalkan keutamaan yang hebat. Ya. Kemudian kita juga mengartikan kalimat sunnah ini lawannya adalah makruh. Makruh kadang-kadang kita artikan ya makruh aja. Apabila kita tinggalkan dapat pahala. Apabila kita lakukan ya nggak apa-apa. Sebenarnya makruh itu kalau kita mau lihat bahwa makruh itu rugi kalau dilakukan. Jadi kalau bisa ditinggalkan, Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mubah. Mubah ini tidak berkaitan dengan pahala, tidak berkaitan dengan dosa. Jadi boleh saja. Mau dilakukan silakan, tidak berdosa, tidak juga berpahala. Tapi para ulama mengatakan perkara mubah ini apabila kita lakukan dengan niat yang baik, maka dia berubah menjadi amalan yang hebat. Contohnya makan. Makan sambil duduk di kursi dengan duduk di alas tikar. Apa hukumnya? Hukumnya adalah mubah. Ya, yang di atas kursi tidak berpahala dan tidak berdosa, di atas alas tikar juga tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi kalau diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi amalan yang berpahala. Mubah itu, boleh itu beda dengan halal. Mubah itu tidak berhubungan dengan pahala dan dosa, ya, dasarnya. Tapi kalau halal itu berhubungan dengan pahala, ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil atau kita pergi ke luar negeri, kita cari makanan atau kita pilih makanan-makanan yang halal, ketika kita memilihnya, subhanallah, pahala yang berlimpah. Halal itu lawan katanya adalah haram, ya. Lawan katanya adalah haram. Ketika kita meninggalkan yang haram, maka dapat banyak sekali pahala di dalamnya. Jangan salah loh. Ketika kita menghindari untuk tidak minum khamar, untuk tidak berghibah, maka kita setiap hari dapat pahala. Subhanallah, subhanallah. Tetapi ketika kita melakukannya, maka terdapat di situ dosa atau kesalahan atau kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa itu eyelash? Tuh lihat dari gambarnya aja udah ketahuan dari gambarnya. Eyelash extension itu adalah perawatan kosmetik yang berhubungan dengan kosmetik bertujuan untuk memperpanjang, ya, untuk memperpanjang, mempertebal atau memperlentik bulu mata. Jadi supaya tebal nih gimana nih ya bulu matanya, karena kalau bulu matanya lentik, tebal, bagus, maka dia akan semakin cantik, ya. Baik, metode atau gimana supaya untuk bisa melakukan itu, metodenya adalah digunakan dengan cara extension. Extension itu artinya adalah menyambungkan, ya, disambung. Jadi disambung, ya. Kemudian penggunaannya ialah dengan memasangkan bulu mata satu persatu. Jadi satu persatu. Jadi satu-satu gitu ya. Ambil satu rambut, disambung lagi, disambung lagi sampai benar-benar tebal dan lentik, diganti jadinya, ya. Kadang-kadang ada yang rontok, kadang-kadang ada yang pendek, yang satu panjang, yang satu pendek, sehingga terjadilah extension, disambung. Dengan menggunakan apa kok disambungnya? Dengan menggunakan lem khusus, ya, lem khusus. Baik, itu dia pengertian daripada eyelash. Udah ngerti ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya eyelash, ya, eyelash dengan bulu mata palsu? Beda, bulu mata palsu dengan eyelash. Pasti ibu-ibu atau saudara-saudariku sudah tahu banget ini mengenai hal ini. Kenapa? Karena saya belum pernah pakai, ya. Kalau bulu mata palsu itu sudah satu rinjing dia, satu paket, ya. Kemudian ada lemnya, kemudian tinggal dipasang. Nah, kalau misalnya sudah selesai penggunaannya, dilepas lagi.
Nah, berbeda dengan eyelash. Kalau eyelash itu dia disambung satu persatu. Ya, yang pendek disambungin supaya rata dengan yang panjang, kemudian yang panjang, yang kurang panjang ditambahin lagi, kemudian disamakan, kemudian dilentikan. Nah, itu dia perbedaan daripada eyelash dengan bulu mata palsu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keduanya di dalam hukum Islam. Informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, ya, bahwa eyelash atau bulu mata itu bisa dibuat dari plastik, bahannya plastik yang sangat-sangat halus gitu ya, sintetik. Kemudian bisa juga diambil dari benang yang berasal dari sutra. Nah, ini agak mahal nih kayaknya nih, ya. Kemudian bisa jadi juga diambil dari bulu hewan. Aduh, bulu hewannya apaan tuh? Monyet atau King Kong? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Atau diambil juga dari rambut manusia. Pantesan kalau di salon-salon itu, kalau kita habis cukur, rambut-rambut yang di bawah itu disapuin sama dia, kemudian tidak dibuang. Terkadang disimpan dalam satu tempat khusus atau satu karung, dan biasanya ada orang yang membelinya. Nah, saya udah tanya tuh sama orang-orang yang tukang cukur, kenapa kok dibuang? Ada nih Pak, buat bahan-bahan kosmetik, kata dia. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lihat lagi. Ternyata dari semua bahan-bahan itu ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi yang terkenal yang tiga ini, ya, yang tiga ini. Nah, saya kok bisa tahu karena saya melakukan penelitian, ya, dan saya banyak mewawancarai juga beberapa sahabat-sahabat saya atau kakak saya yang perempuan atau adik saya yang perempuan mengenai ini, ya. Nah, di pasaran di Indonesia yang paling bagus, yang terkenal ini dari tiga model. Yang pertama ini eyelash model Jepang. Dia nggak terlalu tebal, dia jarang-jarang tapi sangat lentik. Ya, ini bagus sehingga bikin orang gregetan katanya. Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah Korean, dari Korea. Ya, model Korea ini berbeda, hampir sama tapi agak berbeda, ya, Korea dengan gaya Jepang ini. Kemudian yang terakhir yang paling terkenal adalah Russian, ya, orang Rusia. Jadi kalau Rusia itu tebal, dia tebal. Biasanya digunakan oleh para pengantin-pengantin, ya, pengantin-pengantin ketika mereka sedang berada di atas di atas pelaminan. Masya Allah, ya. Oke, baik. Kita lihat. Orang yang melakukan eyelash itu seluruh jasa-jasa eyelash, ya, yang mahal maupun yang murah, dia sudah memberikan iklan 100% satisfaction guarantee. Dijamin kepuasannya 100%. Bulu mata kita akan terlihat lebih indah dan menawan setelahnya, tapi ternyata yang terjadi adalah beberapa orang justru mengalami resiko tinggi iritasi. Jadi malah matanya bermasalah, iritasi. Ya. Atau alergi. Kenapa kok alergi? Karena kalau dia dimasukkan dengan bulu, ya, bulu hewan atau bulunya manusia, ya, bulunya manusia disambungkan dengan bulu kita, dia punya DNA yang berbeda. Sehingga akan terjadi kontrak, ya, berlawanan dia, ya. Bahkan mata menjadi membengkak, kemudian kerusakan permanen pada kulit kelopak mata. Kita mau lihat nih, apa sih efek sampingnya. Nah, saya perlihatkan gambarnya nih. Aduh, ngeri banget. Terjadi iritasi pada mata. Akhirnya jadi rontok itu, lihat. Tuh, lihat aja gambarnya, tuh, lihat gambarnya. Gambar ini menunjukkan kalau bulu matanya jadi malah kacau. Kelopak matanya jadi tidak terstruktur lagi. Allahu Akbar, ngeri banget ya. Indah tapi membawa bencana. Aduh, ngeri banget. Makanya dari itu ada dikutip dari CNN bahwa Robert Dorin atau dari Truth and Dorin Medical Group di kota New York, ya, Amerika Serikat, dikutip oleh CNN Indonesia, penggunaan bulu mata palsu bisa menyebabkan reaksi alergi dan bakteri dapat
dapat menetap di sana. Jadi banyak bakteri. Iyalah, orang dari rambut orang, dari rambut binatang, ya, disambung di rambut kita, maka terjadi banyak bakteri. Yang mana bakteri itu menetap di sana sehingga menyebabkan virus jamur atau menyebabkan infeksi jamur. Masya Allah, ngeri ya. Ini bukan kata saya, tapi kata Rusia. Ada seorang remaja, dia menggunakan atau melakukan eyelash. Akhirnya matanya seperti ini. Allahu Akbar. Ya, kemudian lagi pelajarannya adalah maka berhati-hati wahai perempuan. Eyelash extension itu horor jadinya. Ya, eyelash extension itu jadi horor. Kenapa? Matanya jadi teriritasi, merah semua matanya. Kemudian lagi kelopak matanya jadi rusak. Ini semuanya terjadi pada perempuan. Masya Allah, ngeri ya. Nah, ini dia kelopak matanya yang harusnya dia tumbuh lagi. Ini bukan tumbuh, tapi malah mengeluarkan cairan-cairan infeksi, ya, bernanah gitu ya. Dan itu lama sekali sembuhnya sehingga harus dilakukan pengobatan yang terus berlanjut. Na'udzubillah. Ya, di dalam kitab Ushul Fiqh, apa yang dilarang sama Allah itu pasti di dalamnya ada hikmah. Pasti kalau kita lakukan ada keburukan yang akan terjadi. Kalau itu perintah, ya, kalau kita melakukan perintah itu pasti ada kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dia pengen melakukan kecantikan, tapi ternyata di balik perbuatannya itu dia telah melukai dirinya atau melakukan sesuatu yang berbahaya buat diri dia, maka di dalam Islam hukumnya haram, ya. Ini tentunya bukan untuk membatas-batasi perempuan, bukan untuk nyusahin perempuan, tapi justru syariat itu menjaga perempuan dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Informasi yang didatangkan dari Medical News Today, banyak sekali penyakit berbahaya atau akut, penyakit yang kronis terjadi pada wanita. Semuanya itu banyak terjadi karena disebabkan dalam urusan kosmetik atau kecantikan. Jadi hati-hati buat perempuan, ya. Bahkan ya, dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu justru lebih banyak menderita penyakit, ya, menderita penyakit yang membahayakan, yang akut, yang kronis tadi, ya. Dari mulai dari payudaranya, mulai dari paru-parunya, dan ternyata pada saat usia perempuan itu 49 tahun, itu perempuan lebih banyak, ya, beresiko kena penyakit melanoma namanya, penyakit kanker kulit. Aduh, ngeri banget ya. Dan ternyata setelah penelitian itu terjadi akibat banyak mereka menggunakan alat-alat kosmetik. Hukumnya di dalam agama Islam, hukum eyelash atau hukum bulu mata palsu, kita lihat nih, ya. Hukumnya ada dalil yang tegas. Jadi kita nggak usah ngambil lagi pembahasan panjang-panjang. Saya akan sebutkan dalilnya sudah tegas, lugas, tanpa ada perlu penafsiran, tanpa ada perlu perbincangan yang macam-macam lagi, ya. Karena dalilnya memang tegas. Apa itu dalilnya? Dilarang melakukannya. Apa dia? La'anallahul wasilah wal mustawsilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim menjadi hadis yang sangat kuat sekali, ya. Allah, nih bahasanya, Allah melaknat al-wasilah. Al-wasilah itu orang yang menyambung rambut, atau orang yang tukang salonnya yang menjual jasa menyambungkan rambut, ya. Wal mustausilah, orang yang menjadi konsumennya, ya customernya, yang meminta supaya rambutnya disambungkan. Nah, kalimat rambut ini umum sifatnya, baik itu rambut di atas maupun rambut-rambut yang ada di dalam wajah kita, dan diantaranya adalah bulu mata. Tadi kan sudah tahu tuh pengertiannya di depan.
bahwa extension dengan cara metode extension, yaitu penyambungan bulu mata yang pendek dengan rambut asing dari luar kemudian disambungkan, ya, baik itu dari rambut manusia maupun yang lainnya, ya, bahannya berbeda-beda. Tetap di dalam agama Islam hukumnya haram total dan mengandung laknat Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ngeri ya, ngeri. Bagaimana dengan bulu mata? Sama, bulu mata palsu pun para ulama memandangnya diharamkan. Hukumnya haram, ya. Maka kalau bisa dihindari, itu kan ada timbul pertanyaan, itu kan kalau bahannya dari rambut manusia. Tapi kalau bahan-bahan yang herbal dari plastik atau dari sutra, dari bebenangan, bagaimana ini hukumnya? Nah, para ulama kemudian pernah ditanya mengenai pertanyaan ini, dan kemudian mereka, ya, ulama ini menjawab dalam kitab-kitab fatwa mereka. Ar-rumush alladhi tarkabu alal jufun awil uyun hadhi in kanat min sya'rin, ya, fala iskala fi tahrimiha, ya. Bulu mata palsu, ar-rumush namanya. Bulu mata palsu yang ditempelkan di kelopak mata, ya, atau di matanya, ya. In kanat min sya'rin, kalau itu berasal dari rambut manusia, sudah jelas dia haram, tidak ada keraguan di dalamnya. Li'annaha dakhilatun fil wasli, karena itu sudah menyambung-nyambung, ya, menyambung-nyambung, sama aja. Jadi mau ditempelkan, mau diapain, metodenya tetap dia menyambung hukumnya. Waja'a al-la'nul wasilah wal mustausilah, maka dalilnya tegas, tadi saya sudah sebutkan, ada laknat Allah di dalamnya. Wa in kanat min madatin ukhra, kalau bahannya dari bukan rambut manusia, fa in kanat syabihatan birrumus minas sya'ri, kalau dia dibuat dari rambut binatang atau terdiri atau berasal dari sutra atau benang atau plastik, la fal hukmu la yakhtalif, maka hukumnya pun tak berbeda, tetap haram. Wa ma fi hukmihi bihaitsu yashbahu. Kenapa? Karena dia menyerupai, ya, menyerupai. Jadi tetap saja mau yang dari rambut manusia, rambut binatang, dari bahan-bahan apapun, tetap hukumnya nggak boleh. Kenapa kok demikian, kok haram lagi, haram lagi, haram lagi? Karena agama Islam menjaga para perempuan-perempuan supaya tidak terjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka. Subhanallah, alangkah baiknya agama kita mengajarkan, subhanallah, ya. Wahai wanita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa banyak menangisi kalian ketika melihat kalian tidak berada paling banyak di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka dari itu banyak-banyaklah kita mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Merasa puas dengan yang normal. Nah, sebagai penutupnya, ini subhanallah, kawan yang pakai ini, pakai itu sehingga terlihat cantik, katakan, atau di dalam hati kita ucapkan, aku memang tidak secantik dia yang menggunakan itu, tetapi alisku, bulu mataku, atau apapun yang ada di dalam wajahku ini tidak akan pernah luntur, bukannya yang palsu, walaupun wudhu aku berkali-kali. Subhanallah. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komen, ya. Nanti insya Allah kita akan kaji di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum, silakan subscribe dan klik loncengnya, karena insya Allah kita akan terus menerus mengkaji ilmu-ilmu fikih yang berkaitan dengan perempuan. Baik, kita tutup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.